Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang menghadirkan kami kembali di hari ini. Kau mempercayakan kami untuk kami menjalani hidup di hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di hari-hari yang sudah. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan dan kesempatan hari ini. Sebelum kami menjalani hari-hari yang Tuhan sediakan. Secara khusus, hari ini kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi penerangan bagi jalan-jalan hidup kami, sehingga apa yang terjadi dalam hidup kami terus dituntun, sehingga dalam kami bersikap dan bertindak dalam mengambil keputusan, kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu. Kami sambut dan kami akan nikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini ditujukan kepada jemaat Tesalonika, supaya jemaat di Tesalonika mengucap syukur dalam segala hal. Dan mengucap syukur itu ditegaskan dalam ayat ini, itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kamu di sini adalah jemaat Tuhan di Tesalonika. Kita pun adalah jemaat Tuhan di masa kini. Jadi kebenaran ini sangat-sangat relevan dengan kita sebagai umat Tuhan. Jadi dari ayat ini kita mendapat sebuah perintah untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan mengucap syukur ini bukan hanya sekali, tetapi mengucap syukur selalu. Kan itu renungan ini kita beri judul selalu bersyukur. Kan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita semua. Bagaimana hari-hari yang sudah kita lalui? Ada banyak hal yang kita alami. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang seperti kita harapkan, dan mungkin banyak yang terjadi tidak seperti kita harapkan. Tetapi dalam segala hal itu, Tuhan perintahkan supaya kita bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur dalam segala hal? Paling tidak ada 3 alasan yang bisa kita jadikan dasar untuk kita sebagai anak Allah selalu bersyukur. Yang pertama, bersyukur membuat kita melihat karya keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mengapa kita harus selalu bersyukur? Dengan bersyukur, ini menandakan bahwa kita begitu menghargai karya anugerah keselamatan dari Tuhan kepada kita. Karena apa? Apa yang kita alami itu tidak sebanding dengan upaya pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau toh kita mengharapkan sesuatu dan tidak terjadi, toh kita sudah menerima yang jauh lebih berharga dan jauh lebih penting dari apa yang kita harapkan yang tidak terjadi itu. Kalau kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, kita dirugikan, kita disakiti, ya, kita harus bersyukur. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus dalam menjalani hidupnya, dalam memperjuangkan keselamatan untuk kita, ia mengalami banyak hal, tapi ia tetap
berada dalam koridor kebenaran. Sampai pada akhirnya ia disalibkan. Dan di kayu salib, ia mengerjakan tugas penebusan itu sampai selesai. Ya, Tuhan sudah berkorban untuk kita. Cara hidupnya dalam perjuangan kita penting menjadi perhatian kita ketika kita mengalami kegagalan, kekecewaan, dan kita sepertinya kok diperlakukan tidak adil. Kita punya alasan untuk bersyukur. Bersyukur memampukan kita untuk menjalani hidup dengan kualitas iman yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadi sebagai bukti kalau kita mengandalkan Tuhan, bersyukur. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita, kita lebih mempercayai bahwa yang Tuhan rencanakan atau hidup kita kini dalam Tuhan, kita jauh bisa lebih tenang daripada apa yang kita harapkan yang tidak terjadi itu. Karenanya kita bersyukur, yang menandakan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Bersyukur juga menjadikan kita tetap aktif menjalani hidup di tengah situasi yang sulit, yang sukar, ada halangan, ada rintangan. Kita selalu bersyukur. Ya, mari kita mendengarkan perintah firman Tuhan ini untuk kita bersyukur dalam segala hal, dan kita lakukan selalu bersyukur. Sebenarnya perjalanan iman kita tidak hanya bermuara kita diselamatkan. Justru Tuhan menyelamatkan kita karena Tuhan punya tujuan yang lebih tinggi dari keselamatan itu sendiri, yaitu pertumbuhan dalam iman yang meningkatkan kualitas keselamatan, kualitas hidup kita yang diselamatkan itu, yaitu supaya kita bertransformasi, di mana Kristus semakin nyata dalam hidup kita dan ego kita semakin berkurang. Jadi bersyukur adalah salah satu proses menuju transformasi itu. Mengapa demikian? Ternyata dalam bersyukur itu memiliki kebenaran yang hebat. Dengan kita selalu bersyukur, itu bisa menghancurkan kesombongan. Jadi dengan bersyukur, kita mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, bukan dari usaha kita. Mari kita selalu bersyukur. Dengan kita selalu bersyukur, kesombongan kita terus dihancurkan. Dan yang kedua, bersyukur ternyata mengajarkan kerendahan hati. Dengan bersyukur, dalam segala hal, dalam segala situasi, maka kita ternyata tetap mengandalkan Tuhan dan tidak lagi merasa harus mengendalikan segala sesuatu. Tetapi dengan rendah hati menerima bahwa Tuhan Yesus memiliki rencana yang terbaik. Dengan mengandalkan Tuhan, kesombongan dihancurkan dan proses kerendahan hati dibangun. Teruslah bersyukur. Dan yang terakhir, bersyukur itu memurnikan motif kita. Dengan selalu bersyukur, kita tidak mencari pengakuan atau kepentingan pribadi, tetapi hanya memuliakan Tuhan. Dengan demikian diri kita semakin berkurang dan Kristus semakin tampak dalam hidup kita. Jadi bukan tanpa alasan Alkitab yang adalah firman Tuhan memerintahkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Karena banyak alasan untuk kita bersyukur. Dan bersyukur menghancurkan kesombongan. Bersyukur proses membentuk kerendahan hati kita. Dan bersyukur memurnikan motif kita. Mari, apapun yang terjadi sekarang, hari ini, atau yang sudah, bahkan yang akan datang, kita tidak tahu. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa selalu bersyukur. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Karena dengan bersyukur ternyata mengerjakan banyak hal dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Beri pengertian terus dan terangi hati pikiran kami terus dengan firman-Mu, supaya kami bisa melakukan yang Tuhan kehendaki, yaitu bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Ampuni kesombongan kami. Ampuni ketidaktulusan kami dalam menjalani hidup. Ampuni kalau kami ingin menonjolkan bahwa kami yang mampu melakukan semuanya. Tuhan, kami sudah belajar dari pengalaman hidup yang kami jalani, dan kami belajar dari firman. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang hari, esok, lusa, dan mendatang. Biarlah Tuhan, dalam terang firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus, kami selalu bersyukur. Terpujilah nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, demikian renungan hari ini dalam Victorious Devotion. Selalu bersyukur dalam segala hal. Tuhan memberkati dan sampai jumpa.